Ya, selamat datang kembali di channel saya. Nama saya Vicky Gempok, teman-teman. Kali ini eksklusif. Kali ini mungkin teman-teman melihat baru pertama kali ada di konten saya. Kali ini saya bersama dengan orang yang luar biasa, petarung. Mungkin teman-teman sudah banyak kali melihat Bapak Sudarsono. Adalah ketua BSCL, teman-teman. Barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Give applause dulu, teman-teman. Kemudian di sini ada Bang Leo. Teman-teman pasti sering lihat dia live bersama dengan saya di keseharian saya vlog, teman-teman. Nama channel YouTube-nya Sirait Media. Sebenarnya kami di sini bukannya bertiga, tapi ada juga konten kreator lainnya yang membantu untuk TVRI ini. Kita hari ini, teman-teman, ada Banyuwangi Official, Mas Hengki, ada Want to Be Kreatif, Mas Bedol. Oke. Pak, bagaimana kabar, Pak? Kabar baik. Matur nuwun sudah di channel ini. Bang Leo, terima kasih. Ya, ini mungkin eksklusif pertama kali teman-teman bisa melihat warna baru di channel Vicky Gempok. Ini kehormatan buat saya, Pak. Oke. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah kabar sehat, kabar baik ya. Terima kasih. Saya pada kesempatan malam ini kok bisa bertemu dengan teman-teman YouTuber dari Manado, dari Jakarta, dari Banyuwangi, dari Tangerang. Sebuah kehormatan juga ini untuk saya. Gitu. Kami juga mau mengucapkan terima kasih untuk kesempatan kami YouTuber Nusantara bisa mengikuti acara Gala Dinner kemarin, Pak. Oh iya. Sehingga kami bisa ketemu dengan Bapak Jokowi. Kesempatan yang luar biasa. Bang Leo, bagaimana pendapat soal kemarin Gala Dinner? Wis mantap. Top lah. Sebelum kita tarik ke belakang ya. Boleh aja habis. Saya juga tidak artinya saya mengucapkan terima kasih ya. Kegiatan kemarin saya Gala Dinner dihadiri oleh teman-teman YouTuber Nusantara ya. Ada beberapa, mungkin ada sampai 11 ya. 11-12 yang hadir. Terima kasih kepada Mas Vicky, Mas Sirait, Mas Bendol, Mas Hengki dan yang lain, Mas Agri, Mas Opu dan yang lain-lain. Terima kasih sekali, sebuah kehormatan. Teman-teman tahu bahwa Bapak Sudarsono ini adalah orang yang begitu loyal sama Pak Jokowi. Pernah sama-sama satu partai di Partai Merah, teman-teman ya. Merah, kepala apa ya? Aku bilang kepala apa jangan. Jadi Pak, coba Bapak eksklusif ceritakan di sini sedikit, kita tarik ke belakang soal kenapa sih? Ada apa yang terjadi di dalam jadi ada sebuah kesamaan nasib kali ya. Kesamaan nasib, Pak Jokowi menerima sebuah SK, seorang Sudarsono menerima sebuah SK yang ditandatangani oleh persis siapa dan siapa. Artinya kita ya terbuka aja lah, kenapa harus takut, kita nggak tahu seperti apa. Kami menerima surat itu juga dengan senang hati kok sekarang. Malah bangga saya. Jadi terima kasih saya. Terima kasih saya sudah tidak ada di dalam kandang itu. Jadi terima kasih ya. Terima kasih. Pak, ini aku penasaran nih, Pak. Apakah semudah itu seorang ada partai itu bisa dipecat dengan, kalau aku dengar sama pertemuan Bapak Jokowi itu katanya nggak ada peringatan langsung pemecatan. Apakah Bapak mengalami hal yang sama seperti Pak Jokowi? Begini ya, mungkin Pak Jokowi kan beliau yang punya kapasitas untuk menjelaskan. Tapi pada kesempatan ini seorang Sudarsono ya saya harus menjelaskan diri saya ada apa, kenapa dan bagaimana. Kalau saya agak tarik ke belakang, meskipun para teman-teman netizen, penggemar Mas Vicky, Mas Sirait, Mas Hengki, Mas Bendol, Wantubi ya. Saya sebelum menjelaskan, saya tegaskan, saya justru mengucapkan terima kasih. Terima kasih, jadi tapi aku terima kasih. Gitu. Nah, kalau saya harus menjawab konkret, harus menegaskan bahwa bermula dari saya berani mengkritisi ya. Mengkritisi waktu itu mungkin saya juga hanya politikus tingkat kabupaten ya desa, tapi kalau tingkat kabupaten itu ya sudah nasional, kita SK-nya juga ketua umum kan begitu. Jadi pasca pilkada serentak, saya di Kabupaten Pemalang dengan teman-teman wartawan di Pemalang kebetulan tampil di podcast. Yang saya kritisi waktu itu, saya tegaskan ini supaya penggemar Mas semua gitu ya, netizen ya istilahnya itu tahu gitu loh. Seorang Sudarsono waktu itu mengkritisi pernyataan sikap dari sekjen partai.
Hasto Kristianto. Langsung Hasto. Itu kan Iya, nomor 2. Iya. Bapak berani sekali. Berani. Hasto makan nasi, saya makan nasi. Iya. Loh, nggak boleh dikatakan Hasto seperti apa di partai, belum tentu Pak Hasto pengorbanan di partai dengan seorang Sudarsono lebih mana, mungkin malah sekarang mungkin secara ekonomi dia mendapatkan lebih banyak, kalau saya malah lebih banyak. Iya kan? Kader partai itu kan kalau nggak duduk di legislatif atau eksekutif kan nggak bisa. Kita kan memberikan apa yang kita punya. Tapi saya juga nggak lupa tadi. Jadi pasca kader serentak, ini langsung saya Hasto Kristianto yang sekarang lagi di pondok ya. Iya, lagi mondok. Dalam ilmu ya. Jadi saya mengkritisi saudara Kristianto itu memang langsung saya sebut sih nama waktu itu bahwa banyak kritikan-kritikan dia yang menurut saya merugikan partai. Menurut saya. Kenapa? Ya waktu itu masalah MK lah, terus terakhir yang sangat fenomenal bagi saya pasca pilkada serentak ada ya, level sekretaris jenderal partai kok menemui Felicia Tisu. Itu lagi heboh. Ya waktu itu heboh-hebohnya kan. Apalagi di saat partai sebenarnya sedang merenung diri karena apa? Banyak kekalahan di proses pilkada dan pilpresnya juga hancur-hancuran. Cuma ada 16%. Partai kok menang loh. Kan harusnya menangis dia. Apakah menangis terus menghibur diri, malah dia ketemu Felicia Tisu. Bagi saya ironis memang sekjen partai yang punya kapasitas begini-begini, padahal ini kalau diceritakan sebenarnya nggak kayak tidak laku ini pasti. Tapi kan pemirsa Mas Vicky ini kan nggak tahu latar belakang Darsono itu apa sih kan begitu. Faktornya itu menemui Felicia Tisu kontraproduktif menurut saya. Harusnya partai yang sedang terbuka karena kekalahannya, kalau partai diberi motivasi, dikumpulkan untuk apa? Merenung diri untuk evaluasi ke 2029. Tapi yang terjadi malah cuma mengurusi perjodohan seseorang. Ini kan aneh, sangat aneh bagi saya. Nah dari penyampaian saya itu di podcast lokal, ternyata terus bergaul bersambut. Sampai DPP. Ya enggak, muncul dulu di media. Banyak media, termasuk TV One dan sebagainya, Tribun dan sebagainya, terus meng-lock up terus kan apa yang terjadi itu, sehingga terdengarlah oleh DPC partai. Ya DPC partai ya sebenarnya nggak perlu mendengar dari pemberitaan yang luas pun, kita salah satu kabupaten kan pasti tahu. Tapi setelah muncul viral itu, entah dapat bisikan, surat atau dari apa DPC partai mengundang kita. Resmi ketua sekretaris mengundang kita hadir, dihadirkan ketua DPC partai hadir, bendahara sekretaris diwakilkan waktu itu si sekjennya. Kita dihadapkan. Ya saya juga ketawa, jeruk makan jeruk. DPC kok menghadiri DPC? Kan tidak ada, sifatnya mengklarifikasi kan. Lalu ketuanya DPC sekalipun lamanya di partai malah lama saya, menghadiri saya. Hanya lucu toh. Lucu toh. Akhirnya di situ ya hanya sebuah hanya seremonial kan. Sudarsono benar melakukan ini ya. Apa latar belakang saya pribadi? Kenapa yang memotivasi saya? Ya sebenarnya evaluasi untuk partai. Tapi saya akui, ya itu saya. Bahkan di podcast saya itu sebenarnya ada hal yang semoga sekarang itu menjadi pertaruhan gitu ya kalau diamini. Bahwa saya meminta apabila pernyataan saya salah, saya siap potong jari. Tapi kalau pernyataan saya itu benar, Hasto Kristianto harus gue kasih gue 1 miliar. Artinya ada pertaruhan waktu di podcast ini dengan bahasa bahwa silahkan lembaga survei yang kredibel di tingkat nasional, apakah Indobarometer, apakah LSI, salah satu indikator suara PDI Perjuangan turun, salah satu keterpurukan PDI Perjuangan kalah di pilkada dan sebagainya adalah akibat ocehan saudara Hasto Kristianto. Tegas saya kan. Ada kok rekamannya, masih bisa diberikan dari itu. Ada. Tantang seperti itu nggak ada, DPC melakukan klarifikasi itu. Terus juga hanya ketawa ketiwi, jeruk makan jeruk. Kalau saya menghadiri, kami yang dihadiri integritas di partai juga sejauh mana masuk baik, harus dipertanyakan. DPC kok menghadiri DPC? Kan tidak bisa. Ditarik lah, di minggu berikutnya dipanggil DPP pusat langsung. Langsung ditarik pusat dengan narasi undangan yang cakep sekali.
Artinya saudara Sudarsono dipanggil oleh DPP partai untuk konsolidasi internal. Konsolidasi internal ya. Saya bangga dong. Iya dong. Bangga menerima undangan konsolidasi internal. Wah, berarti yang saya sampaikan selama ini mau diterima nih. Maksudnya saya mau diterima nih. Kan begitu. Saya datanglah saya dengan istri saya ke DPP berdua. Ternyata dari undangan jam 1, jam setengah 2 kita naik ke lantai 4 di pertemuan yang undang adalah Hasto Kristianto dan Komarudin Watubun. Hasto sebagai sekjen partai, Komarudin Watubun kan wakil ketua 1 bidang kehormatan. Ya. Dari lantai 4 saya masuklah diajak masuk ditunjukkan ke salah satu ruangan. Ternyata itu ruangan disiplin partai. Padahal undangannya kan konsolidasi internal. Tapi di situ di ruangan disiplin partai berarti saya orang yang salah. Dalam suasana yang tegang, yang saya masuk pun nggak berjabat tangan kok. Keluarnya pun juga nggak berjabat tangan. Iya. Tapi intinya bahwa saya di situ diinvestigasi tentang apa yang menjadi latar belakang saya, siapa yang menyuruh saya, siapa yang mungkin membayar saya, termasuk medianya dan sebagainya. Saya katakan, ya, memang tidak ada sih. Masa suruh aku dibayar Mas Bendol begitu kan tidak mungkin. Memang tidak, memang tidak mungkin. Saya dibayar Mas Vicky gitu, enggak. Mas Diraket itu memang enggak. Jadi ya saya katakan enggak. Tapi dari konfirmasi itu, klarifikasi itu sifatnya menurut saya ya, tekanan, intimidasi. Kenapa saya bilang seperti intimidasi? Karena mereka main gebrak kerja. Wah, benar-benar panas itu. Ya panas. Jadi ya saya akuannya pun enggak, ada aqua pun enggak saya minum. Tapi sebenarnya ini teman-teman itu sudah enggak penting. Enggak penting. Itu bahasa itu cuma ini itu hanya karena setelah itu saya ada nyari yang luar biasa lagi. Setelah dipanggil itu pun saya malah ke KPK. Gila, saya ke KPK membuat surat. Karena waktu itu gaung opini nasional, wah mas terlambat ini kena saya. Terlambat. Ya. Artinya waktu itu ternarasikan oleh elit partai tadi ya, itu bahwa wah masalah si Hasto itu kan kriminalisasi, politisasi. Justru saya ke KPK datang memberikan surat. Ya kan kepada DPP, kepada ketua KPK bahwa masalah Hasto adalah murni masalah hukum, tidak ada kriminalisasi dan politisasi. Itu saya belum dipecat, belum, tapi sudah dipanggil, panggil DPP sisa gila gitu. Tapi sudah dipanggil. Saya berani ke DPP, ada dokumen, surat tanda terimanya juga saya ada, saya juga malah foto saya di KPK gitu, ada sih. KPK memberikan surat itu. Nah ternyata setelah saya berani ke KPK, selang beberapa hari kemudian muncullah surat pemecatan kepada diri saya dan itu diterima di hari Jumat. Saya ucapkan terima kasih, saya sudah dipecat. Jadi dengan hiruk-pikuk yang sekarang mungkin ya, terima kasih, saya sudah punya tanggung jawab orang, saya sudah di luar kandang kok. Juga leluasa untuk suara lagi ya. Gitu. Izin Pak, penasaran itu suratnya tanda tangan siapa Pak? Boleh tahu? Ibu namanya saja ya, Haja Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristianto. Wow. Itu langsung turun Ya. Ada tak simpen itu sebagai bukti sejarah. Tapi kebahagiaan, surat kebahagiaan. Ya, demikian ya Pak. Enggak. Tapi paling aku sebagai generasi milenial kalau mendengar dari cerita Bapak itu soal bagaimana ketika anggota partai bersuara mengkritik, kok kritikan yang harus membangun, tapi kenapa kritikan itu dijadikan alasan untuk memecat partainya? Itu yang menjadi concern saya. Ini pertanyaannya cerdas banget, ada titipan apa enggak? Jangan-jangan tadi titipan pesanan. Karena begini ya, memang aneh juga. Di SK saya yang sekarang ada itu dasar hukum pemecatan saya itu karena saya banyak bicara di media. Bahkan disebut di media Tribun gitu. Sesederhana itu memang. Jadi dasar alasan salah satunya ya karena saya ngomong di media. Nah, Bapak emang nggak tahu kalau ngomong sama media itu akan menambah perkara ini? Nah sekarang begini ya, wong saya malah menerima itu, saya bersyukur kok. Jadi saya nggak ada yang saya kecewa,
Enggak. Jadi bagi saya ya memang dari konteks saya mengkritisi itu ya saya sudah saya sampaikan ke teman-teman YouTuber yang ini ya. Ya memang saya sudah muak. Ya kata-kata dengan si yang ada di dalam kandang itu udah muak lah dengan elit itu. Jadi begini ya. Seakan-akan doktrinisasi ini ya silakan kalau nanti saya digugat, ini bukan salahnya YouTuber ya, salahnya saya. Oh iya. Harus katakan di sini. Ini di sebuah partai PDI Perjuangan simbol banteng begitu ya. Tapi kok kami seakan-akan dididik di situ juga jadi banteng. Banteng kan petarung. Tapi di situ saya diajak untuk berpikiran, saya diajak untuk menjadi kebo, ngalor, ngidul, ya. Ya kebetulan saya punya karakter yang style yang seperti passion yang demikian. Aku bukan kebo, ya salah. Aku nggak mau lah jadi kebo. Ya karena aku pikir kan dipanggil PP, di pentak, di jadi berat, pikir malah jadi ciut, malah makin jadi-jadi. Benar, itu juga silahkan kalau DPP mau koreksi salah satu di situ, wah dokter, sarjana hukum, master dan sebagainya. Itu memang mengatakan bahwa di ruangan ini gubernur pun tunduk taat. Dia ini anak kecil merengkel, jengkel, bagi saya dulu sama gue mau bicara partai. Ya yuk. Artinya sampai selesai tuh, sampai istijab atau apa gitu. Begini. Sebenarnya kalau ngupas ini kan sebenarnya udah nggak penting ya. Ini kan cuma kilas balik. Cuma kita penasaran apakah ini dirasakan juga sama Pak B Jokowi. Karena yang duluan dipecat siapa sih? Pak Gubernur kan duluan. Iya. Oh duluan Pak D. Duluan Pak D. Pak D dengan 27 ya kan. Itu setelah itu makanya kan waktu itu sebenarnya DPP kurang jeli intelijennya. Harusnya tidak 27 waktu aku bilang, harusnya 28. Kenapa cuma 27? Waktu itu 27 kan? Ada Pak Jokowi, ada Gibran, ada Bobi, bla 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 bla. Itu kan 27 orang ya. Saya sebenarnya waktu mau usul. DPP jam 27 sekalian paket 28 kan ini. Karena waktu itu hati ini juga rasanya sudah tidak nyaman. Clear saya katakan dan kepada semuanya termasuk di perjuangan saya cuma satu. Saya mengucapkan terima kasih. Jadi sekarang sudah memecat saya. Malah terima kasih Mas. Terima kasih kawan-kawan yang masih ada di kandang. Kawan bangga di luar ya. Fair dong ya. Malah bahagia ini. Artinya Bapak dididik di sana tapi keluarnya juga mengucapkan terima kasih. Iya, terima kasih karena gini ya. Ini dari topiknya kalau kok malah bahas aku PDI, tapi nggak apa-apa katakanlah. Di PDI saya itu dari 98. Ya 92 saya kuliah di UNIR, saya sudah jadi penguat PDI. 98 saya sudah kembali ke Pemalang, saya jadi pengurus partai. Jadi ketua PAC, pengurus anak sastra tingkat kecamatan kan. Ini pertama pengumumannya Mas Vicky Embong yang sedang mengikuti politik ya. Nanti izin Mas Vicky, Mas Sirai dan yang lain cantumkan nomor saya WA. Ada biar clear. Oh iya. Ini saya Sudarsono apa adanya. Yang mau bersimpati bergabung ke kami, alhamdulillah. Kalau memang ini kok melawan, menentang, menghujat kami, ya alhamdulillah. Saya dapat semua dengan segala konsekuensi. Ya. Nanti cantumkan. Berarti nanti aku taruh di bawah sini ya. Langsung aja Pak, transparan. Iya. Ya artinya kan kalau ngomong kan nanti dia tapi kalau di running tag kan mungkin kan bisa. Ini loh seorang Sudarsono. Kalau yang suka dukung alhamdulillah, yang tidak ya alhamdulillah. Kalau mau kasih saran, kritikan alhamdulillah, dukungan alhamdulillah, hujatan pun saya terima. Kan begitu. Syukur-syukur ya. Oh ini baik untuk republik ini ya alhamdulillah. Nah, saya katakan begini. Kenapa di PDI Perjuangan saya bukan anak kemarin sore kan. 98 sampai 2005 saya ketua PAC, Pemalang Kota lagi. Kalau di daerah tingkat kabupaten itu kan sudah ibu kota kan. 2005 sampai kemarin 2025 sebelum saya dipecat, itu saya pengurus partai yang tidak pernah putus, pengurus partai terus, nyambung terus. Itu jarang terjadi kan? Jarang terjadi. Pergantian sekjen partai di saat awal Megawati, Alek Dite saya masih enggak pengurus dong. Tanda tangan Sudarsono, DPC partai ini Mega, Alek Dite saya terima punya. Berikutnya Mega Sucipto, ya sekjen Sucipto kan, saya juga sudah jadi DPC partai. Berikutnya
Cipto kan tadi, berikutnya adalah Pramono Anung, berikutnya adalah Cahyo Kumolo, almarhum ya. ya Cahyo Kumolo kan. Iya. Tapi sebenarnya Pramono Anung dulu, saya tahu saya di dalamnya. Yang terakhir kan yang kelima si Hasto itu kan. Jadi 5 sekjen kan? Alek Rite, Sucipto, Pramono Anung, Cahyo Kumolo, Hasto Kristian. 5 sekjen saya ngalami Bang. 5 sekjen. Emang enggak kemarin sore sih? 5 sekjen aku alami. 25 tahun. Iya kan? Jadi teman-teman bisa menilai. Waktu mungkin awal-awal itu Hasto yang masih stafnya sekretariat. Oh iya. Saya sudah ngurus partai. Ya gue takut sama apa sama Hasto. Ya kan? Belum tentu pengorbanan ke partai dia dapat dengan saya banyak kan mana. Kalau lebih kaya mana ya lebih kaya dia, kan begitu. Tapi kondisi sekarang lebih bahagia saya. Dia jadi bodoh saya di luar. Saya pengen ini dan semua kalau ada sesuatu bukan tanggung jawab itu merah kalau mau benci kulit saya. Tanggung jawab saya karena saya menceritain di mana teman Semuanya tanggung. bukan youtuber yang lain. Enggak, ya saya enggak ada khawatiran takut karena apa? Rasa takut saya mungkin sudah putus di saat kemarin saya lakukan berapa ya Hasto. Partai besar kan? Partai besar, nomor 1. Kan? Nomor 1. Kawan-kawan saya di Pemalang ya, dengan tutup mata, tutup telinga, anjing, hewan berkaki 4 lah semua bisa kata. Seorang sudah selesai itu. Jadi sudah kenyang begitu loh. Kalau sekarang malah dalam kondisi soft ya, aman ya, cek mending gitu ya. Dan ternyata kan menang saya kan. Setelah masa hukum, dia di sana, saya di sini. Saya masih bisa makan mie ayam. Abang juga drop. Iya. Wah, lu nanti kualat ya semoga kita kebaikan, mungkin nggak kualat. Ya, betul ya itu. Ternyata apa yang Bapak tabur dulu, hal yang baik sekalipun dapatkan hinaan, hujatan, cacian, Bapak tuai sekarang dengan Bapak katakan tadi, Hasto menuai kepedihan ya, dan kebahagiaan. Mungkin tidak. Bagi Hasto dan pendukungnya, saya dianggap ya pengkhianat lah, ya kan. Kalau orang yang mungkin 1, 2 atau sekarang mungkin juga ribuan yang menyukai saya, wah ini pahlawan lah dan sebagainya. Tetapi di saat sekarang akan bisa menjadi bukti sejarah di hadapan Mas Vicky Hembong, Mas Sirait Media, YouTuber dari Banyuwangi Mas Hengki, Tuan Tubi Kreatif, ya sepakat ya. Kita akan lihat nanti 2029 hasil proses Pilpres 2009 seperti apa? Utamanya kan pileg nih. Kalau Pilpres kan bisa gabung-gabung. Pileg saja. Kalau nanti 2029 suara PDI Perjuangan itu down begitu, berarti Sudarsono dan teman-teman yang dipecat, ya kan? Ya. Tapi kalau lu mau singgung ya lu Jokowi salah satunya kan begitu. Ya kalau suaranya nanti turun tajam, ya berarti Sudarsono, Jokowi dan orang-orang yang dipecat itu orang Islam. Tapi kalau nanti 2029 PDI menang spektakuler 50% atau bisa mempertahankan, ya oke lah bahwa Sudarsono, Jokowi dan yang dipecat itu memang manusia-manusia yang memang nggak baik. Tapi kalau nanti PDI Perjuangan terjun bebas, jadi kami harus bangga. Nanti ya. Dukungan rakyat itu. Ya, itu kan bukti kumulatif dari semua masyarakat yang menilai kan, bukan per orang. Bagi sekarang mungkin saya sebut aja nggak apa-apa, kok saya juga nggak takut. Deddy Sitorus, taruh kata, Guntur Romli, ya, Darsono, ya anjing lah apa-apa. Oke. Tapi lu juga belum tentu ngatain seperti itu, bisa-bisa lu sendiri. Kalau saya berani sebut nama kok. Jadi yang perusak dia apa saya? Karena sudah melembaga dalam artian apa? Kami kan mendiskusikan, meskipun kami bangga dengan kondisi sekarang. Tapi bukan dendam ya? Ya enggak. Oh terima kasih. Mengampuni tapi tidak melupakan. Enggak. Saya juga tidak mengampuni, artinya mungkin ini sudah terbaik dalam hidup masing-masing.
Dan mungkin mereka ya tadi saya hanya menyampaikan pada hari berapa ya, tanggal 23 April 2025 begitu ya. Terus nanti akan terjadinya kan di tahun 2029 ya. Kalau suara mereka terjun bebas, mungkin harus kami ambil alih partai itu. Kalau mau gitu. Tapi kondisi sekarang kalau mau ya kan. Kalau sekarang kami dimasukkan lagi di sana, kalau dulu cuma wakil ketua terus jadi ketua DPC begitu. Ya bagi saya ngapain? Barang sudah rusak, itu nggak baik. Di mata masyarakat. Kalaupun ada PDI Perjuangan yang mau menentang atau tidak sependapat, justru ada 4 youtuber di sini akan menjadi sejarah. Kalau perlu, semua kalian adalah akan menjadi saksi. Pendapat mereka apa pendapat saya yang benar. Kan begitu. Dari situ terus nggak mau terima. Ayo kita bertaruh 2029 berani. Leher pun aku berani kok. Jadi dengar itu, jadi terus. Iya kan? Ayo pertaruhan ada 2029. Ya kan ini kan cukup clear biar masyarakat seluruh Indonesia tahu. Bahkan yang paling jauh nanti menyaksikan YouTube Mas Vicky, Mas Sirae dan yang lain, ada Mas Bendol, ada Mas Hengki. Yang palingnya yang membenci kalian cuma yang 16% itu. Anda akan didukung yang 80. Nanti lihat aja komentar kolom. Kalau memang terus menghujat saya, ya saya yang tapi kalau ayo terus Pak Darsono ya terima kasih netizen. Jadi kan teman-teman ini jadi sejarah rekam jejak ya. Kita tunggu 2029 iya. Pasti akan berjalan. Ya akan berjalan. Kita sambil tidur, sambil melihat, sambil nyimak. Nanti apa? Seperti apa lagi? Pak, izin nih Pak. Ini kan udah banyak yang beberapa dipecat dari kader. Apakah ada reunian atau apa? Reunian pecatan. Bukan Pak sebut-sebut Pak Jokowi. Ya. Artinya ada sesuatu nih. Ya kalau diizinkan sebenarnya suatu saat saya mau sowan Pak Jokowi gitu. Pak, ya Pak, kita dirikan paguyuban pecatan PDI Perjuangan. Alumni ya itu. Iya, tadi kan menanyakan itu ya. Kronologi kan terus saya dipecat. Berikutnya adalah ambil aja, nggak apa-apa. Intinya setelah itu banyak kan tujuan ke saya berbau-bau bahwa saya ini disuruh, saya di backup atau saya dikaitkan dengan Jokowi kan begitu ya. CS dekat di Bang Ya. Jadi ya mungkin karena senasib tadi ya. Senasib dalam konteks apa? Pecatan. Jokowi Dodo pecatan PDI, Darsono pecatan PDI. Ya sama-sama pecatan kan ketemu di warung kopi kan kita sedang ngobrol. Kenapa kita dipecat ya? Kan seperti itu ya. Setelah saya menerima, ya karena konteks awalnya belum pernah ngopi bersama kan begitu. Oke Pak, ada pertanyaan juga nih Pak. Kan tadi udah banyak, ada beberapa Bapak bilang yang udah keluar dari partai sebelum yang Bapak berperang lah di sana kan. Ada nggak itu orang-orang itu berkumpul reunian gitu kan? Sama yang dipecat sama mantan dari partai tersebut gitu. Iya, jadi kalau yang dipecat kan memang banyak ya. Yang nampak di media kan kemarin ada 27, tapi sebelumnya itu memang banyak ya. Contoh Jawa Timur, Emil Dardak, Wakil Gubernur itu juga dipecat sebelum yang 27 itu. Terus kenapa kayak masalah Emil Dardak itu juga bagi saya ini contoh saja begitu. Dia ketua DPC Trenggalek. Waktu itu dia menentukan pilihannya dengan Kofifa. Sedang PDI punya calon sendiri. Ya, itu dipecat. Banyak kok di samping dengan teman-teman yang terlibat di narkoba atau apa. Tapi kami tidak bahas masalah yang di narkoba ya. Yang jelas kalau seperti Jokowi, Emil Dardak, Gibran, banyak termasuk 27 itu kan beda pilihan dari apa yang dikehendaki oleh DPP. Kenapa? Mereka pada posisi punya pilihan politik dalam sebuah momentum. Event ini penting ini. Nah, itu sudah menunjukkan sebenarnya bahwa yang diputuskan Dewan Pimpinan Pusat sendiri kan juga salah. Contoh Jokowi punya pilihan presiden beda dengan DPP yang menang Jokowi.
kontrak yang menang Jokowi apa? Yang jadi sih termasuk Emil Dardak, termasuk Bobi Nasution itu tanpa diusung PDI kan? Iya. Ya, nah. Jadi. Tapi oleh orang yang memecat atau pemilik partai tersebut, dia tidak mau introspeksi diri, tapi terus menggunakan bahwa seakan-akan dia malaikat. Ya saya katakan, kalian bukan malaikat. Iya kan? Keputusan Dewan Pimpinan Pusat itu juga bukan sebuah ayat suci Al-Quran. Nyatanya juga banyak yang salah sih. Nah itulah yang saya maksud awal yang mendasari saya. Bahwa kader partai kan berhak untuk memberikan masukan. Tapi oleh elit dianggap itu sebuah pembangkangan. Harusnya kan partai malah terima kasih. Mau dong evaluasi. Semua harus mantul. Harus mana? Memang labelnya sih demokrasi. Di dalamnya ya empuk itulah. Kalau tahu untungnya dia dong. Iya, kalau aku sama itu sih nggak ada takut-takutnya. Nggak ada takut-takutnya. Aku kenapa aku nggak merasa takut? Aku pernah merasa diriku, keluargaku, harta bendaku tak berikan untuk mereka. Iya kan? Dan aku belum pernah kata kalau wah duduk ini enggak. Tapi aku sangat berkontribusi. Banyak. Oke teman-teman, mungkin teman-teman mendengar bahwa Pak Sudarsono sudah menceritakan banyak soal background dia. Ternyata hal-hal yang belum kita dengar diceritakan di sini, luar biasa. Makanya ini benar-benar eksklusif di atas eksklusif. Jadi jadi plong semua ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu background Pak Sudarsono bisa mendengarkan ceritanya dan kita bisa tahu seperti itu ternyata ya. Ya. Nah ini Pak, kita langsung masuk ke momen yang bahagia ini. Pak Sudarsono kemarin baru saja mendeklarasikan ya PSJL secara resmi ya Pak. Iya. Barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Saya mau tanya Pak, ini sebenarnya ide siapa ini Pak? Ya, terima kasih ya. Apa setelah viral-viral itu yang Bapak melarang yang diadili itu Pak? Untuk ini Pak. Gini kan, kronologi setelah tadi cerita panjang semuanya nyambung ya Mas. Dari saat saya memberikan surat ke KPK dan sebagainya, akhirnya muncullah surat pemecatan, ini masih nyambung. Pada saatnya adalah setelah saya terima surat pemecatan, saya terima kasih dengan segala hormat, begitu ya. Ya, orang dipecat, tapi saya mengucapkan terima kasih dengan segala hormat. Berarti bagus kan? Ada hikmahnya. Iya. Berarti pesangonnya pas tuh. Ya. Lebih aman kan begini. Nah, saya terima itu, terus berikutnya adalah saya hari Jumat saya terima surat, malam Sabtunya keluarga saya yang seneng, berbahagia banget, Sabtunya berbahagia banget, ya kan. Terus habis maghrib malam Minggu kita buka YouTube, ya buka YouTube kok, wah kalau hari Minggu banyak antrean orang ke rumah Jokowi yang begitu. Oh ya. Terus malamnya saya berangkat. Langsung ke rumah. Ya, malam itu jam 8 saya berangkat. Berarti Bapak punya nomor telepon ataupun orang dalamnya Pak Jokowi? Oh enggak. Saya berani bersumpah dimanapun. Bahkan istri saya nggak percaya kan. Ya. Berangkatnya apa? Pakai kereta. Kan ada kereta Joko Semar itu, Jogja, Solo, Semarang. Karena ke rumah kita juga dekat dengan stasiun, ya kan naik kereta dari Pemalang ke Solo. Berangkat jam 8 malam. Lipir sendiri juga nggak bisa kan. Sampai Solo jam 2, setengah 2 kita tidur di hotel pagi jam 8 ke rumah beliau ternyata banyak antrean orang. Ya saya ikut antri. Itu tadi biasa. Mau cerita, ada lucu saya sampai dipiting sama pas pampres kok. Iya. Iya kan. Kita ikut antrian di situ, kita tanya ini kalau mau ketemu Pak Jokowi menyampaikan surat gimana? Kan Bapak bisa tunjukin KTA. Ini kita sesama kader. Oh nggak bisa. Mas Pampres nggak akan kena itu. Itu nyambung, kalimatnya nyambung, tak ceritain nyambung Mas. Begitu saya kayak gitu, saya suruh ke gedung Grasaba itu tempatnya. Beliau di situ kan ada staf ya. Bahwa segala sesuatu administrasinya mau masuk Pak Jokowi kan lewat situ. Surat ternyata di situ kita tanya staf. Pak harus buat surat kepada ini dari ini. Lalu saya dari jauh nggak bawa laptop, nggak bawa komputer, ngetik surat lagi, ngapain? Apalagi orang partai yang sudah seneng habis dipecat kan, ya kan terus kembali kan, sudah nggak jadilah, begitu kan. Karena kita tanya, ya kalau suratnya gimana? Ya nanti surat masuk seminggu atau kapan nanti akan ada balasan. Versinya si penjaga tadi kan, ya nggak jadi. Pas pampres. Bukan, staf. Itu staf umum begitu ya di Grasaba. Akhirnya saya kembali
ke formasi barisan. Iya. Begitu saya kembali ke formasi barisan ikut antri dong. Tapi tas kan sudah ditaruh, nggak boleh bawa tas. Kita ikut antrean 10-15 menit, tibalah giliran saya mau dekat. Begitu saya sudah mau masuk pintu gerbang, ini tinta asli, orisinil. Iya. Mau masuk, saya ingat, di tas saya kan ada surat pemecatan. Saya datanglah ke tas, tak ambil, tak kantongin. Begitu saya kembali ke formasi, ternyata gerak-gerik saya diawasi dilihat oleh pas pampres. Begitu kan, pegang apa lo? Bawa apa? Enggak, tadi kalimatnya, Mas jangan kau tunjukin KTP. Beliau bilang, enggak menteri, enggak gubernur sekalipun. SOP-nya itu enggak boleh. Bawa apa seperti itu, nyali saya sudah ngilu. Enggak nafsu. Kalau kayak gitu kok saya katanya disuruh satu geng. Kalau aku pinjam kalimatnya Pak Prabowo gimana? Enggak berani kan? Inimu gitu ya, enggak berani dong. Iya kan? Ya ini cuma jok aja. Aku bilang inimu gitu ya enggak berani. Nah, setelah itu saya taati kan. Masih berani itu masuk barisan antri. Masuk tapi nafsunya sudah enggak. Gini tak luruskan dulu. Tapi yang ginimu itu maksudnya bukan Pak Pampresnya loh. Orang-orang yang selama ini sih menuduh saya tadi loh ya. Wah ini gengnya ini dibayari itu akhirnya kan saya bilang jasmu. Ya faktanya tidak sih. Nah, setelah itu saya masuk tapi sudah nggak punya nafsu ya. Iya. Ngeblank juga lah. Ngeblank lah. Siapa? Pas pabriknya tinggi-tinggi satu-satu gitu kan. Masuk, diurutkan. Orang masuk ke dalam di kepala dia saya jabat tangan. Nah kok di situ ada saya tambah lemes lagi. Pak Jokowi bilang, Pak Sudarsono pripun kabar. Oh, langsung kenal ya. Beliau kenal saya. Tapi apakah kayak gitu terus dia anggap saya ada komunikasi sama Pak Jokowi? Kalau itu diasumsikan oleh orang seperti itu ya orang-orang politik yang membenci saya. Saya tidak ada komunikasi, adapun beliau tahu saya ternyata itu lewat sosmed. Yang viral juga. Yang viral kan? Iya kan dari proses saya ke KPK, surat dan sebagainya itu di DPP dan sebagainya. Itu kan ternyata beliau kan pemerhati. Berarti artinya Pak Jokowi nonton. Nonton, bahkan ini pun nanti beliau juga akan nonton. Ini Pak, ini Pak. Pasti ini Pak. Ini buat hiburan mawon ya Pak. Tilas balik, napak tilas Pak. Padahal sekarang sudah pada lari sampai sana. Lagi kok malah bicara kemarin. Tapi demi Mas Vicky Hembo, Mas Sirae, Mas dari Banyuwangi, Mas Bendor ya ini kan kita sebalik anggap aja biar nggak tegang-tegang ya kan suasana sekarang suasana ijazah ya kan suasana apa lagi muncul wah jenderal ya kan jenderalnya juga jenderal mantan aja kok ya sekarang matahari dua nah ini lebih baik kita segmen yang lain ya kan hiburan ini Darsono kok kayak gitu ya ada BSJL ya tapi karena ini baru kita harus cerita karena segmen pasar memang kan masing-masing rakyat memang banyak ada yang belum paham siapa tahu nanti netizennya Mas Vicky, Mas Sirae, Mas Hengki, Mas Bendor, Bang Tubi ya, wah juga suka channel-channel berbau-bau politik karena apapun negara kan dibentuk oleh politik. Iya. Lanjut Pak. Terus dari ngantri udah ketemu Bapak Jokowi kenal. Iya kabar Mas begitu. Tercetusnya barisan Sudarsono Jokowi Lovers itu siapa yang sebenarnya? Lah setelah itu kan kita ada foto. Oh fotonya sama Bapak. Tapi setelah itu Hasto belum ditangkap kan, belum bermasalah. Sudah menjadi tersangka, sudah punya masalah hukum, tapi dia belum masuk pondok pesantren. Ya, tapi sudah dipanggil, dia nggak datang. Berawal Mas, ada cerita, saya juga sudah soal Pak Jokowi, ya kan? Nah, tapi di saat yang bersamaan, minggu-minggu yang bersamaan, Hasto Kristianto masalah masalah nasional kan, isu nasional kan. Semua kan dipanggil nggak datang, atau dipanggil lagi datang terus dia bisa pulang lagi. Terus dipanggil berikutnya pas di saat tanggal 17 kalau nggak salah ya, 17 Februari atau apa kan itu kan. Dirinya dipanggil, saya tahu, saya dengar.
beliau dipanggil, saya ke Jakarta. Saya kalau membawa massa jelas saya kalah. Saya nggak takut apapun, nyali. Takut saya sudah putus lah ya. Datang malah bawa karangan bunga. Itu. Saya bawa karangan bunga tanggal 17 Februari ya kalau nggak salah itu bisa dipanggil itu. Saya ke Jakarta bawa karangan bunga pesen di Kuningan, tapi kan dari Kuningan. Kita cari di Google karangan bunga, saya mau pilih karangan bunga mendukung proses hukum saudara Heston Kristianto. Toh saya sudah dipecat. Itu yang bapak bawa? Iya. Oh, kuliah itu. Iya, aku pernah iya kan. Ya kita kuliahnya juga pakai motor kan. Tapi ada cerita kan. Floris pertama kita pesen mau berapa harganya sepakat. Tapi di saat malam kita tanyakan, dia membatalkan diri. Alasannya takut. Floris dipeseni karangan bunga dibawa ke KPK mendukung proses hukum terhadap Hasto Kristianto, pengirim Sudarsono. Florisnya takut. Batalin Floris loh. Wah. Takut. Muncullah Sudarsono yang sudah tidak punya nyali rasa takut tadi. Kirim karangan bunga Sudarsono namanya dicantum kok takut. Berikutnya sekalian saya pindah cari Floris kedua. Ini batin saya tuh momok Hasto sudah orang yang sangat menakutkan. Partai itu seakan-akan sudah malaikat menakutkan kan, begitu malaikat penyambut nyawa maksud kita. Di Floris kedua langsung saya katakan Sudarsono di bawahnya kasih nomor HP. Sebutin 081228939777. Cantumkan sekalian. Floris kedua. Artinya apa? Justru saya bawa nanti kalau ada apa-apa, ada nomor kontak langsung saya. Oh, langsung. Iya kan? Nah ternyata itu membawa berkah. Alhamdulillah. Itu ternyata. Iya, tak bawa hari itu Hasto nggak datang, malah yang datang Sudarsono dengan karangan bunganya. Sehingga media nasional, internasional tanggal 17 itu panjang. Iya kan? Termasuk sorenya si salah satu YouTuber namanya kalau nggak salah Agrifana nyari saya, ayo mas untuk podcast itu kan, bung. Memang baru itu kan viral semua media nasional karena Hasto nggak datang, justru yang datang orang yang dipecat. Itu kan oleh media itu sesuatu yang kan menarik luar biasa. Ini yang dipanggil nggak datang, orang yang dipecat oleh yang dipanggil yang punya masalah hukum kok datang bawa karangan bunga lagi. Ada nomor WA-nya lagi. Wah, itu nasional. Bagi saya itulah mungkin awal berkah saya yang sekarang banyak orang kenal saya. Banyak orang yang mendorong saya, ayo mas perjuangan terus dan sebagainya. Itu tanggal 17 Februari. Nah, rentetan berikutnya adalah tanggal 18 itu si pakai kublok itu ya, Guntur Romli berstatement di media. Sudarsono disuruh presiden ke-7. Kan tanggal 18. Fitnah lagi. Nah, akhirnya tanggal 19 saya press release. Apakah segitunya? Cuma segitu kualitas jubir partai sebesar itu. Kok sedangkal itu? Clear dokumen semua. Terus kalau memang itu dianggap benar, yuk Guntur, kalau lu masih ingat dan lu muka-muka lihat atau orang pecintanya Guntur, apa tantangan saya? Guntur Romli saya ajak sebuah pocong di KPK. Sampai sekarang juga nggak ada jawaban. Ada loh, ada semua. Jadi kalau masih ada penggemar si Tartur itu, ya kan? Dia kan orang PDI, ya ketawa lah. Jadi kapan itu sih Guntur? Kalau nggak apa-apa lu gantiin gue aja Tur ya. Caleg PDIP 2024 kemarin. Kalau lu kemarin dari PSI kan? Kok dipakai ya? Kalau untuk partai itu saya berani kok. Saya nggak ada takut. Ya karena apa? Saya kontribusi kok. Tapi ya kalau 2029 nggak ada. Jadi momentum itu ya Pak ya? Ya, itulah muncul. Nah, kalau tadi ada pertanyaan kaitan dengan apa? BSDL atau apa? Iya, BSDL. Ya, dari situ saya menganggap muncul nama saya di WA, ada di karangan bunga, orang dari berbagai wilayah Nusantara, bahkan yang di luar negeri, WA mas, hari itu ratusan WA masuk. Ternyata dari situ
itu. Iya, ternyata dapat simpati. Dan mereka tuh umurnya dari karangan Dari karangan dua kan di TikTok, di TV, di Aku Panani, di mana itu. Dari situ saya iseng-iseng buat apa ya ini. Namanya. Karena kan harus ada diwadahi kan. Iya. Ini apa begitu ya kan. Iya. Nah saya juga tidak menghilangkan sebuah kesan sejarah. Saya ada kesamaan dengan Pak Jokowi. Ya sudah, saya iseng-iseng saya buat barisan Sudarsono Jokowi. Berikutnya perkembangan selanjutnya yang memang saya sowan ke Pak Jokowi dan sebagainya, ya beliau mengizinkan dalam artian tidak menyuruh. Kalau memang itu baik ya silakan Mas. Termasuk hari raya kemarin, mungkin panjenengan semua atau teman-teman YouTuber banyak yang belum kenal saya. Di saat YouTuber hari raya nggak pada materi kan, masih cuma mudik. Sudarsono saya BSJL buat momentum besar tanpa biaya dari manapun. Anggota yang ada di WA group saya instruksikan ucapan hari raya Lebaran, ada dokumentasi ratusan spanduk kan. Bahkan ada pendukung saya di IKN, karena ada rumor isu IKN pembangunan mangkrak dan sebagainya, buat spanduk untuk IKN habis 12 juta loh. Wah, iya. Pribadi personal. Personal juga puluhan juta buat billboard di daerah saya kan. Kalau yang lain ya pada buat sendiri sih. Sampai kemarin di kaki Gunung Bromo pun sampai sekarang masih tertancap Spanduk itu ya. baliho. Kaki Gunung Bromo ada di Nias, Medan, Palembang, Rio, IKN, Sambas, di mana-mana, NTT, Sorong, Semarang, ada semua dokumen. Artinya semangat mereka. Ya, semangat mereka. Buat pesen sendiri, buat sendiri, pasang sendiri. Jadi 0 rupiah dari. ya, jadi Pak, berarti isu-isu yang beredar soal bagaimana kita itu pendukung Pak Jokowi itu didanai lah, jadi pasar lah, itu benar-benar bisa dipatahkan. Bapak sendiri mungkin bisa menjelaskan bagaimana, kan kemarin aku ikut gala dinner, itu BSCL dari seluruh proses Nusantara itu datang, bahkan ada yang aku sampai terharu, ada yang tunanetra ya Pak? Ya. Itu Ada tunanetra. biaya mereka sendiri loh. Ya, Coba kita singkat ya. saja soal itu Pak. Jadi ini clear, semua bisa dipertanggungjawabkan. Tadi kan menginjak di acara di spanduk baliho ya. Ya. Berikutnya kan saya cuma matur ke Pak Jokowi. Pak, izin teman-teman yang kemarin begini pendukung saya ini apakah boleh izin diperkenalkan untuk bertemu Bapak? Ya kan? Beliau ya bisa saja. Ya, kan? Ya memang beliau orang baik kan? Iya. Ada seseorang yang mendukung, ya beliau orang baik. Bahkan saking baiknya beliau itu luar biasa. Orang yang membenci, membuli aja diterima itu kayak TPUA itu kemarin itu apa nggak pengen dilempar ke belakang? Iya, orang saja diterima kan? Iya, diterima loh. Orang yang bilang bantu Jokowi, Lah dia kan diterima kan, terima dengan apalagi kita yang dukung. Ya alhamdulillah kalau mereka kemarin cuma seperti itu ya Pak Usul Bapak diajak makan malam, diajak makan siang, kan gitu kan. Matur suwun, tapi itu clear, itu semuanya alami. Kita semua ngalir. Tadi Mas Vikingo mengatakan ini pasal dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim, saya sampaikan ke semuanya. Kalau para YouTuber itu dikatakan buzzer, Sudarsono dikatakan buzzer, ya Anda picik pemikirannya. Kan seperti itu. Yang namanya Agri Fanani, yang namanya Opung Parbela, bisa ke sana itu yang nuntun saya. Bertanggung jawab kan ini. Ini banyak pertanyaan mas-mas semua nyambung semua. Ada buzzer ini konek, nggak ada kawan. Kalau teman-teman ini YouTuber nanti ada isu dibiayai, Darsono ini bisa dibiayai, oh kita libas habis itu para membenci ya kan? Ya, betul Pak. Oh kita ini kan mandiri semua, karena beliau orang baik. Kalau kita ini ada bandar, Anda bisa buat apapun, Anda bisa buat apapun, Agri, Opung dan yang lain bisa buat apapun, saya pun bisa konsolidasi yang ya ibaratnya kita bisa buat puting beliung kan seperti itu. Untuk memputing beliung kan karena kita nggak ada ya, karena kita memang tergerak dari hati. dan ini ada karena kita juga tidak meminta beliau. Karena kita minta beliau dia beli ya. Clear ini kan, clear. Jadi
Ini ya kita harus luruskan ke semuanya. Iya. Kita tidak ada. Bagi yang mengasumsikan itu, ya itulah mereka. Ya kita biarin aja. Iya. Asumsi mereka itu cuma mengasumsi. Iya. Ya, tapi terus itu menjadi pembenaran oleh mereka. Kedua, kenapa mereka selama ini membuli, buat berita hoax dan sebagainya, semakin kita tertawakan. Karena apa? Mereka untuk cari pembenaran kesalahan tidak bisa. Akhirnya menyebar fitnah. Ya kan? Iya. Ini clear. Nggak mau terima TPUA atau apa, ijazah atau apa, ya kan? Isu itu kan apapun ya. Iya. Pak Jokowi dulu PKI, Cina, inilah. Ya, kita kadang nggak tahu itu hatinya Pak Jokowi dibuat dari apa. Iya, itu Bapak sampaikan di depan Pak Jokowi langsung. Iya kan? Ya. Hati beliau itu dari apa? Ya. Tapi sekarang kan kita malah meminta, ini juga pelurusan. Ya. Justru sekarang kita yang meminta beliau. Ya. Pak, untuk tidak ngalah terus, kalau ngalah terus kita Pak, rakyat ini bisa terbelah Pak. Ya. Karena apa? Sebuah penyampaian yang tidak baik itu terus masih, kan dianggap baik. Ya. Kita yang diam ini seakan-akan kalah. Iya kan, ini menurut saya Bapak, ya. Jadi, kok itu nggak jalan? Untuk yang begitu kemarin boleh Pak, tapi sekarang ke depan Pak, sikat habis mereka Pak. Apa? Laporkan mereka Pak. Demi bangsa dan negara, Bapak baik, Bapak sangat baik. Tapi Pak, masyarakat resah Pak. Jadi dengan segala hormat Bapak tuntut mereka, ya kan? Tuntut mereka. Itu kan sudah ada respon baik juga dari ya, Bapak. alhamdulillah ini kita lihat ya kan dengan penuh keyakinan ini ya semoga ya mereka untuk bisa menerima hasil apa yang mereka perbuat selama ini. Ya. Mas lihat sendiri kemarin saat saya di tanggal 16 juga ya, menghadapi mereka ya kan datang. Mosok kalau orang tidak mau atau mau datang ke katanya silaturahmi. Iya, kata datang silaturahmi ke rumah seseorang, ikat kepalanya Adili Jokowi yang punya rumah. Kalimat apa? Kamu apa ini? Ya kalimat apa? Sekarang kula nuwun, kowe bunuh lo. Ya dibacok sama yang punya rumah lah. Namanya juga gak ada terus. Tapi tidak ada kejahatan yang sempurna. Saya lagi duduk, ngerokok, unuk-unuk manusia sudah tua, bau tanah gitu. Tercecer dari rombongannya, unuk-unuk dan itu rumahnya Mulyono ya. Bukan salah tanya. Memang Tuhan sudah menunjukkan. Ya kan? Oh mereka pakai kopiah, tapi kan mereka hatinya busuk kan. Niatnya dari rumah tidak baik. Mungkin yang dipikir orang Mulyono ini pokoknya Mulyono. Uroh malah digebuk bahasa Jawa ya kan. Ya kita gebuk untuk saya kita gebuk. Tapi kalau kita gebuk itu kan harapan mereka. Iya. Jadi bahan. Makan. Ini fakta. Jadi untuk Bapak bisa tahan emosi. Ya kan. Biarpun pejantan tapi harus. Itu jadi itu clear kan jejak digital. Yang kemarin tidak terekspos adalah di media satu. Di saat seseorang yang pakai ikat kepala datang itu kita lawan, kita hujat habis, ya kan harus dia pergi, datang suami istri itu. Karena memang kita semua itu alami, nature, gitu ya, tidak by design. Itu kok nggak keambil momentum rekaman jejak kita. Tapi foto kita ada, dia lagi nongkrong pakai ikat kepalanya itu ada. Ada, tapi juga iya. Motornya juga ada, plat nomornya juga ada. Tapi ngapain kita kan tidak ingin ke hal-hal yang tidak perlu sebenarnya. Kita cuma ingat ya. Terus proses ini kan berjalan, jadi ya, semoga sadar diri, tapi ya kayaknya berat ya. Mereka sudah mata batin apa baiknya itu sudah membabi buta ya, membabi buta, menganggap dirinya paling benar. Iya. Karena apa di situ contoh datang kan mau dipertanyakan ijazah. Iya. Dia kan melibat di rekaman video, kayak kita diberi materi. Dia mempermasalahkan pagar laut. Lucu kan? Mobil. Dia mempermasalahkan mobil MSMK. Lucu kan? Bisa saya ganti tanya. Lu kesini naik apa? Lewat jalan tol. Nah ini ada kemarin karena saya dikeroyok hampir 12 orang di saat kita sampaikan Freeport saja yang kita sudah di atas 50% kan. Dulu yang cuma sekian persen. Itu pun mereka bantah rame-rame kok. Rekaman digital ada. Iya kan? Terus ibu-ibu mak-mak itu, hidup kita susah gini. Mungkin hidup dia susah, tapi mayoritas ya sebenarnya nggak sesusah dia. Ya semoga dia susah bener. Karena dia sendiri. Ini kan, itu ya. Ini teman-teman Mas Vicky, Mas Sirait, Mas
Hengki Banyuwangi, One Cubi, Kreatif ya ini kok biasanya yang penting nggak berbau politik kok malam ini ketemu ya alhamdulillah ketemu di Jogja. Terus ini saya sampaikan kemarin kaitan itu kita deklarasikan ini ya ke depan memang kami akan kawal terus Pak. Kawal untuk beliau ada masalah apa semampu kami sebisa kami akan kawal apakah kami ikuti untuk begini ya memang barisan Sudarsono Jokowi Lovers ini kita kan slogan kita melawan hoax. Bagi kami hoax ini kan sesuatu yang memecah belah, menyesatkan. Kenapa? Hoax ini kan yang tidak dikatakan iya, yang baik dikatakan jelek, yang jelek dinarasikan baik. Jadi kalau tidak diluruskan, ya kan, tidak dihadapi dan saya terima kasih teman-teman YouTuber ada yang peduli karena kalau tidak kita siapa lagi sebagai anak bangsa sama-sama ayolah hal-hal seperti itu kayak ini tadi muncul yang 1-2 hari ini sekian 100 jenderal 103 atau 107 meminta untuk Gibran turun presiden yang dipilih rakyat turun ya, ini terus logika di mana hasil sebuah konstitusi sekian puluh juta orang. Terus ini betul kita hargai jenderal itu punya apa ya sumbangsi, punya jasa. Tapi ini juga jenderal yang soak mungkin juga. Kok sebegitunya gitu loh. Kan konstitusi mau hasil keputusan rakyat mayoritas kok mau dilangkahi itu apa ya mungkin. Ini kan juga isu yang membuat gaduh lagi, apalagi juga Trisno katanya ikut terlibat. Ya Allah, ternyata bangsa ini habis-habisnya ya Pak. Seperti by design saja. Makanya kalau nggak kita bersama ya siapa lagi? Apapun mari kita lakukan. Terus ini sarannya Pak Juni. Ya. Seorang Sudarsono kayak kemarin bisa seperti ini, kemarin bisa seperti ini bisa. Ini kan kita mandiri semua. Mandiri ya. Mandiri. Iya. Sangat mandiri. Jadi ini perlu dipahami. Kalau nanti ada yang memberi, alhamdulillah. Mungkin kecepatan kami kalau sekarang 80, mungkin 160. Kan begitu. Iya betul. Apabila itu memang diperlukan, kenapa tidak? Kan apa mereka menggurita nasional luar biasa. Iya kan? Ini luar biasa. Jadi itu Bapak Ibu semua, Mas, latar belakang BCL lain itu. Muncul dari tadi ya tanggal 16 sujud syukur 17 ya sujud syukur muncul uang di media dan sebagainya itu dari kumpulan WA alhamdulillah kemarin malam tanggal 17 tanggal 22 April 2025 di Jalan Bantul Kedongguning Bantul Selatan Kedongguning Selatan 15B kita deklarasikan itu. Iya. Artinya berarti ini berlanjut ke Kemenkumham. Ya. Sah gitu ya. Insya Allah kami akan buat nanti supaya punya payung hukum ya. Semoga nanti kami mampu untuk membuat keputusan sampai di level kabupaten, kota, provinsi, ya kan? Ya kita akan lakukan karena kita akan kawal. Memang kami besar ini untuk BCL ini ya. Tapi harus punya payung hukum. Benar. Setelah dari pemerintahan. Oke. Ya nggak apa-apa. Oke Pak, jadi ternyata kalau saya lihat dari cerita Bapak soal BCL ini ternyata adalah orang-orang pecinta Pak Jokowi yang mungkin mereka takut untuk bersuara melihat ketidakadilan terjadi pada Pak Jokowi dan mereka menunggu momentum ada satu orang yang berani secara frontal seperti Bapak yang Bapak lakukan. Nah, ketika mereka lihat ada sosoknya yang perlu mereka ikuti untuk mereka mau bersuara maka terbentuklah BSCL ini. Ya Mas. Wah itu benar sekali dan saya tidak akan mengatakan seperti Rismond sekian puluh ribu triliun persen gitu. saya akan katakan itu ada bukti ada di handphone saya. Yang disampaikan Mas Vicky adalah 100% benar. Wah. Jadi ada kesamaan nasib, mereka merasa ini kok bangsa ini seperti ini. Seperti ini. Ya kan. Ya. Bahkan saya bisa sebut ada seseorang dari Blitar namanya Marsis. Kuli bangunan Mas. Dia kemarin nggak bisa datang pun nangis karena tidak punya kemampuan ya dari Malang. Dia mengatakan saya di rumah kan cuma punya TV 1 Pak.
Kalau saya lihat mukanya orang ini tuh katanya TV mau dibanting, terus tak sebut sih sana aja lah. Karena kalau Roy Suryo nanti protes, tak ajak ke rumahnya. Dia itu di rumah, kalau lihat muka Roy Suryo katanya, Roy Suryo Panci katanya mau banting itu TV-nya. Namanya Pak Marsis dari Malang. Roy Suryo, semoga orang yang cinta Roy Suryo bisa menyampaikan ke Roy Suryo. Ada orang dari Malang namanya Marsis, benci muak banget sama muka lo, ya. Dia mau banting TV-nya, cuma kulit bangunan dia. Itu. Tapi memang peduli ya. Oh, peduli. Tapi kemarin nggak bisa datang. Dan hal seperti itu banyak banget. Bahkan ada orang tunanetra pun ada. Pak Fajar dari Magelang. Terus ada lagi, wis nggak apa-apa kalau pendukung saya rendahan juga nggak apa-apa. Pak Sugimin dari Buta Huruf nggak bisa WA, tapi dia pemerhati YouTube. Jadi karena dia nggak bisa WA, itu bisanya kan telepon. Waktu-waktu telepon kemarin kan dia tak panggil itu Sugimin, Pak Fajar, tapi kalau itu nggak bisa datang gitu. Tapi ya jangan salah, mungkin suatu saat mungkin elit dari menengah ke atas juga akan dukung kami ya. Alhamdulillah. Ya, betul ya. Ya insya Allah sekarang juga sudah mulai ya. ke atas untuk bagaimana begini. Bukan mereka tidak lambat atau tapi kan ya mungkin karena posisinya dan sebagainya. Tapi itu tadi yang saya sampaikan. Pengen sekali ini penasaran. Semoga di penggemar panjenengan juga nanti pembencinya panjenengan orangnya Roy Suryo. Supaya sekarang ini Roy Suryo bisa nggak terima gitu. Ya Suryo ya, kalau kau kan ahli digital. Ya. Ada orang yang sangat benci banget sama muka lo, begitu. Tapi dia punya TV 1. Apa sensasi TV dia suruh kita pecah aja. Kalau pas lihat muka Roy Suryo, banting TV lo. Nanti kita berdonasi ya. Ini dengan 200, 1 juta mungkin sudah dia ganti TV dia. Tapi kan gantian dong. Oh sungguh ya gini. Oh ada orang ganti TV karena muak lihat muka Roy Suryo. Gak apa-apa ini tanggung jawab saya. Gitu. Ada ini jok-jok itu. Oh gitu teman ya. Itu perbincangan kita malam hari ini. Ya Pak, terima kasih untuk ceritanya di channel TV Himpong. Terima kasih juga Mas Leo Sirait, Sirait Media yang sudah menemani ngobrol-ngobrol dengan Bapak Sudarsono. Itulah teman-temannya. Jadi kita bisa sama-sama di channel TV Himpong belajar juga tentang perpolitikan dari orang yang benar-benar sudah sangat-sangat lama di dunia politik. Wah, luar biasa. Ternyata teman-teman ya, mungkin ini closing saya mau katakan bahwa rakyat itu entah dia itu rakyat kecil Pak atau rakyat menengah atau kelas atas, mereka sebenarnya mencari sosok politisi yang ingin mereka dukung dengan sepenuh hati. Cuman belakangan ini kita melihat perpolitikan itu penuh dengan cacian, fitnah. Makanya saya berharap dengan adanya BSCL itu orang-orang bisa melihat bahwa ada loh ini orang-orang yang mau benar-benar di politik akan melakukan hal yang baik yang tulus untuk negeri ini seperti junjungan kita ini Bapak Jokowi. Amin. Wah. Sepakat. Terima kasih Pak ya untuk sudah ada di channel saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa dimengerti atau jadi pandangan. Dan apabila pesan terakhir sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Bantu di channel ya kan, terus Banyuwangi, Mas Hengki Banyuwangi. Ya. Saya ingin ngajak pada Bapak Ibu sekalian, mari kita berbuat terbaik untuk negeri. Apa yang kita bisa. Kita apabila ada sesuatu informasi kita cek dulu kebenarannya. Tidak kita terus kita tangkap mentah-mentah. Termasuk pada malam hari ini Sudarsono menyampaikan seperti ini, kilas balik benar apa tidak, cek dulu. Kalau di YouTube lihat dinamika apa dari saya ketik Sudarsono PDIP-nya PDIP dulu. Itu akan keluar semua riwayat cerita saya dari awal. Dan saya akan bertanggung jawabkan untuk saya tidak membuat hoax. Apabila dari pernyataan saya ini ada yang merasa dirugikan, gentle, saya Sudarsono bertanggung jawab. Cuma tadi satu, Roy Suryo saya ingin sekali Roy Suryo ada juga loh masalah yang sangat muak melihat loh. Bahkan dia mau banting TV-nya. Iya, itu contoh sih. Ini kan contoh. Karena banyak ya, kayak Amin Rais, sudah bangkang katanya mau engtek sampai ke
Jakarta, ya hebatnya kapan Mbak? Kan begitu banyak banget. Banyak Rocky Gerung lah, inilah Profesor Ikrar Nusapakti lah, Repri Harun dan sebagainya. Ya ke depan ya kita ini sudah sono barisan dan sebagainya ini akan lawan kalian kan. Gitu. Jadi pada para pemirsa sekali lagi pada ini closing statement, mari kita berbaik dulu ya, berbaik untuk negeri. Kita jangan sampai mudah termakan provokasi. Kalau sudah orang sebaik Jokowi saja masih hina, mereka itu siapa? Lihat latar belakangnya memang lebih baik daripada beliau, gitu saja. Jadi kalau seseorang masih menghujat Pak Jokowi, kita lihat, ya sekali lagi, kalau ada seseorang yang Pak Jokowi saja dihujat, mereka itu siapa? Kita lihat latar belakang beliau, lebih baik dari beliau, ya kan? Itu saja. Untuk semuanya, salam hormat NKRI harga mati. Oke, kan sudah boleh lah. Tadi Pak aja nanti. Kalau tadi ini kan PDI. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Inilah podcast kecil atau eksklusif dari teman kreator kita, yaitu Vicky Himpong, Sirait Media, dan Bapak Sudarsono, pimpinan PSJR. Oke, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Intinya kan kita ini kan semuanya YouTube.